pagi semuanya. Pagi, Pak. Gimana kabar kalian semuanya? Baik, Pak. Baik, sebelum itu kita berdoa yang dipimpin oleh Andani. Baiklah, sebelum dari kita mulai, berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, sebelum itu Bapak akan mengabsen kalian dulu. Andani, Hadir, Pak. Silvi, Hadir, Pak. Natasha, Hadir, Pak. ya ada semua ya. Hadir, Pak. Oke. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang konsep dasar geografi. Nah, tujuan pembelajaran pada kali ini yaitu agar kita dapat mengetahui fenomena apa saja yang ada di sekitar kita. Nah, fenomena apa aja yang terjadi di sekitar kita ini? Siapa yang tahu fenomena apa aja yang terjadi di sekitar kita? Baik, Pak. Ya, benar. Habis itu banjir. Ya, benar. Ya, habis itu. Ya. Nah, semua itu fenomena tersebut bisa kita kaji dengan studi geografi, yaitu keterkaitan ruang. Nah, baik, Bapak akan menjelaskan secara rinci mengenai konsep dasar geografi. Nah, geografi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang permukaan bumi. Nah, menurut para ahli, Aristoteles pada tahun 1706 sampai 1904 sebelum Masehi memperkenalkan istilah geografi dari bahasa Yunani yaitu graphein, yang artinya geo itu artinya bumi, graphein itu tulisan. Nah, menurut tokoh Herodotus pada tahun 485 sampai 428 sebelum Masehi menguraikan pengertian tentang bumi serta mendeskripsikannya bentuknya suatu daerah yang meliputi topografi dan penduduknya. Nah, ruang lingkup geografi, apa itu ruang lingkup geografi? Yaitu mengacu pada berbagai topik atau area penelitian yang tercampur dalam bidang geografi. Nah, ada 4 aspeknya, yaitu geografi fisik, geografi sosial, geografi regional, dan geografi teknik. Nah, geografi fisik itu mempelajari fenomena alam. Nah, contohnya itu geomorfologi, klimatologi, hidrologi, dan geografi. Nah, yang kedua itu geografi sosial, yaitu mempelajari segala aktivitas manusia. Nah, contoh pendekatan itu geografi ekonomi, geografi kependudukan. Nah, selanjutnya itu geografi regional, itu mempelajari suatu daerah yang secara khusus baik aspek fisik maupun sosial, dan yang terakhir itu mempelajari penggunaan keahlian teknik dalam geografi tersebut. Nah, adapun objek studinya yaitu terbagi menjadi 2, yaitu objek material dan objek formal. Nah, objek material tersebut yaitu fenomena geosfer, yaitu menjadi inti materi geografi berupa atmosfer, litosfer, biosfer, dan troposfer. Dan selanjutnya itu objek formal yaitu regional, wilayah berdasarkan cara pandang dan pendekatannya. Nah, adapun juga aspek geografi itu aspek fisik, meliputi aspek biotik dan aspek abiotik. Dan yang kedua itu aspek sosial, meliputi aspek sosial, ekonomi, dan sektor pertanian dan lain sebagainya. Nah, adapun konsep esensial geografi yaitu ada 10 dasarnya, yaitu seperti lokasi. Nah, lokasi yaitu letak tempat fenomena geografi terjadi. Nah, lokasi ini juga terbagi menjadi 2, yaitu lokasi absolut. Nah, lokasi absolut itu berdasarkan garis lintang dan garis bujur dalam sistem koordinat. Nah, lokasi relatif itu yaitu berdasarkan letak geografis terkait perbedaan objek lainnya. Nah, jarak. Nah, yang selanjutnya itu jarak. Nah, jarak itu yaitu hubungan kedua tempat yang berkaitan dengan jauh ataupun dekat. Nah, selanjutnya itu pola, yaitu susunan atau persebaran fenomena pada ruang bumi. Nah, yang selanjutnya itu aglomerasi, yaitu pengelompokan fenomena pada suatu wilayah. Adapun juga diferensi area, yaitu perbedaan artistik yang menjadi ciri khas suatu wilayah dengan wilayah lain.
Dan yang selanjutnya itu morfologi, yaitu bentuk permukaan bumi akibat proses alam atau tindakan manusia. Habis itu nilai guna, yaitu manfaat atau kegunaan fenomena dan objek di suatu wilayah terhadap masyarakat. Selanjutnya itu interaksi dan independensi, yaitu hubungan timbal balik antara dua wilayah yang saling bergantung satu sama lain karena perbedaan sumber daya alam. Selanjutnya itu keterjangkauan, yaitu hubungan aksesibilitas suatu tempat dengan tempat lain terkait dengan sarana dan prasarana lalu lintas. Dan selanjutnya itu keterkaitan ruang, yaitu keterkaitan suatu fenomena dengan fenomena yang lain. Nah, selanjutnya itu prinsip geografi. Nah, prinsip suatu geografi itu digunakan sebagai dasar untuk menjelaskan fenomena yang terjadi dengan memahami karakteristik yang dimiliki dan keterkaitan fenomena tersebut dengan permasalahan lain. Nah, ada 4 prinsipnya itu. Yang pertama penggambaran, persebaran, hubungan timbal balik, dan selanjutnya itu gabungan. Nah, penggambaran yaitu penjelasan fenomena geografi yang diungkapkan dalam bentuk data atau tabel grafik atau peta. Nah, selanjutnya itu persebaran, yaitu persebaran fenomena geografi secara tidak merata. Habis itu interaksi, hubungan timbal balik, yaitu hubungan saling keterkaitan antara fenomena geografi. Dan selanjutnya itu kronologi, yaitu pengkajian fenomena geografi secara menyeluruh. Nah, selanjutnya itu pendekatan geografi ada dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan keruangan, pendekatan ke lingkungan, dan pendekatan kompleks. Nah, pendekatan keruangan itu merupakan ciri khas ilmu geografi. Analisis dalam sudut pandang keruangan ini dibagi menjadi 3, yaitu pendekatan topik, pendekatan aktivitas manusia, dan pendekatan regional. Nah, selanjutnya itu pendekatan ke lingkungan, itu berhubungan erat dengan pola hubungan aktivitas manusia terhadap alam beserta dampak yang ditimbulkan. Dan selanjutnya itu pendekatan kompleks wilayah, itu merupakan pendekatan yang spesifik dalam menekankan adanya hubungan antara wilayah baik secara horizontal maupun vertikal. Baik, itu saja penjelasan materi Bapak. Nah, gimana anak-anak, udah paham mengenai materi Bapak? Paham, Pak. Nah, baik, Bapak akan memberikan tugas pada anak Bapak, yaitu ini menganalisis bagaimana pengaruh ruang terhadap pendudukan dan ekonomi di daerah yang memiliki keterkaitan ruangan yang berbeda-beda. Nah, tugas ini dikerjakan di sini dan dikerjakan kelompok satu kelompok. Oke, dikerjakan dalam 10 menit. Kelompok 1 Pak yang ini. Ya, sama-sama. Gimana anak-anak? Bisa? Bisa, Pak. Aman? Aman, Pak. Gimana Nana? Udah siap? Sudah, Pak. Oke, siapa yang mau tampil duluan? Saya, Pak. Oke, kelompok 1 selesai. Baiklah, saya perwakilan dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu bagaimana pengaruh keterkaitan keuangan terhadap penduduk dan ekonomi di daerah yang memiliki keterkaitan keuangan yang berbeda-beda. Menjadi daerah yang memiliki keterkaitan keuangan yang berbeda-beda itu dapat berpengaruh terhadap interaksi di bidang ekonomi dan penduduk daerah itu sendiri. Hal ini karena penduduk di wilayah itu tidak memiliki sumber daya yang sama dengan daerah yang lainnya, sehingga interaksi yang ada di wilayah tersebut pun akan berbeda-beda. Nah, keterkaitan ini akan menyebabkan gejala dan fenomena yang saling berbeda-beda di daerah itu. Baiklah, sekian jawaban dari saya. Terima kasih. Oke, siapa lagi? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya perwakilan dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil diskusi kami terkait bagaimana keterkaitan
Beri aplaus untuk kita semua. Baik anak-anak, kita sudah sampai di penghujung pembelajaran. Siapa yang bisa menyimpulkan materi kita dari awal sampai akhir? Saya Pak. Oke, kepada Anda ini silakan. Baiklah, kesimpulannya yaitu konsep dasar geografi membentuk fondasi penting untuk memahami dunia di sekitar kita. Dengan memahami lokasi, wilayah, interaksi manusia, lingkungan, dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi kehidupan di planet ini, kita dapat mengembangkan wawasan yang lebih baik tentang kompleksitas geografi global. Terima kasih. Ya, benar. Jadi, konsep dasar geografi memberikan landasan yang kokoh untuk mempelajari dunia kita dan mengambil langkah-langkah yang dibutuhkan untuk menjaga keberlanjutan dan kesetaraan di masa depan. Baik, nanti kepada ketua kelas untuk mengambil tugas di ruangan Bapak. Karena sudah di penghujung pembelajaran, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Jangan lupa tugasnya, tetap semangat belajar dan jangan malas-malasan. Baik, Pak. Makasih, Pak. Ya, Bu. Ya, sama-sama.